Halo semua, kembali lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau bahas soal perjanjian atau kontrak. Nah, sebelum gue kesana, gue mau kasih tahu dulu nih syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian, kalau menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ada 4 nih. Yang pertama ada sepakat, ada cakap, ada hal-hal tertentu, dan juga yang terakhir adalah klausa yang halal. Nah, kalau perjanjiannya sudah memenuhi 4 unsur tersebut, maka perjanjian itu bisa sah secara hukum. Tapi, kalau misalnya perjanjian tersebut tidak memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut bisa atau dapat batal demi hukum nih. Oke, gue langsung aja bahas hal-hal yang kalian harus perhatikan kalau kalian mau bikin kontrak atau perjanjian. Specifically nih, gue akan bilang ini perjanjian kerjasama antara pihak A dan pihak B. Hal yang pertama adalah kalian harus lihat nih, para pihaknya sudah sesuai atau belum. Contoh, pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah perorangan. Kalau perorangan, kalian harus mencantumkan nomor induk kependudukan atau NIK sesuai dengan KTP, nama sesuai dengan KTP, dan alamat jelas sesuai dengan KTP kalian. Kalau pihaknya merupakan perusahaan, maka secara peraturan perundang-undangan personal terbatas, yang boleh menandatangani perjanjian harus direktur utama atau direktur sesuai dengan anggaran dasar perusahaan masing-masing tersebut. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Misalnya salah satu pihaknya itu perusahaan. Nah, kalian harus baca tuh perusahaannya, nama PT-nya apakah sudah benar, lalu alamat perseroannya apakah sudah sesuai dengan nomor induk berbasis risiko atau NIB, lalu kemudian siapa nih yang mewakili si perusahaan tersebut. Misalnya contoh PTA diwakili oleh ABC selaku direktur atau direktur utama. Nah, kalau udah kayak gini, boleh untuk tanda tangan perjanjian. Misalnya ABC, tapi ABC ini bukan direktur, melainkan pegawai. Misalnya contoh dia HR atau bagian operasional atau bagian atau divisi lainnya. Nah, si pegawai ini atau karyawan, dia itu tidak boleh merepresentasikan perusahaan untuk menandatangani perjanjian. Kalau pegawai atau pekerja tersebut menandatangani perjanjian, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum karena secara legal standing, pegawai atau pekerja tidak bisa mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terus gimana? Pegawai atau pekerja nggak bisa dong tanda tangan kontrak? Bisa-bisa aja. Caranya, dia harus dapat kuasa dari direksi. Nah, surat kuasa direksi ini nih nanti yang harus dicantumin dalam perjanjian. Misalnya, PTA diwakili oleh ABC selaku HR. HR ini boleh menandatangani berdasarkan surat kuasa direksi nomor sekian, tanggal sekian. Nah, kalau misalnya HR tersebut atau pegawai tersebut sudah dapat kuasa direksi, maka dia boleh nih mewakili si perusahaan untuk tanda tangan perjanjian kerjasama ataupun perjanjian lainnya. Yang kedua, kalian juga harus mereview atau melihat isi dari pendahuluan. Pendahuluan itu apa sih? Pendahuluan itu adalah menjelaskan nih pihak A ini siapa, pihak B ini siapa. Lalu tujuan mereka bekerja sama itu untuk apa. Jadi setelah mereka berdua memutuskan untuk kerjasama dan sudah di state nih kerjasamanya terkait apa, baru kita atur ke pasal-pasalnya atau hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga berikutnya yaitu jangka waktu. Kalian harus make sure jangka waktu dalam perjanjian tersebut itu berapa lama. Karena kalau kalian salah tanggal, perjanjian itu bisa jadi lebih panjang dari yang harus diperjanjikan atau lebih pendek daripada yang seharusnya diperjanjikan. Jadi klausul jangka waktu itu penting ya untuk dicek kembali. Kemudian yang selanjutnya yang krusial juga adalah yang keempat nih, tentang hak dan kewajiban. Kalian harus menjelaskan serinci mungkin hak yang kalian dapat apa dan kewajiban yang kalian harus jalanin apa. Jadi semuanya itu harus jelas tertera dalam perjanjian. Dan masalah pembayaran pun misalnya harus ditransfer ke rekening A. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan transfer ke rekening tersebut sesuai dengan perjanjian. Lalu juga di hak dan kewajiban, kalian juga dapat mengatur cara pembayaran seperti apa. Misalnya, cara pembayarannya adalah 14 hari setelah invoice terbit atau 30 hari setelah invoice terbit. Jadi, hak dan kewajiban ini adalah kritikal dari si perjanjian. Kalian harus recheck, double check, apakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak sudah sesuai dengan isi atau apa yang mau dijalankan dan dituangkan dalam perjanjian tersebut. Yang kelima, nggak kalah penting nih, yaitu penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa itu harus jelas dan clear, di mana kalian kalau misalnya ada dispute, mau bawa sengketa ini kemana. Kalau misalnya perjanjian tersebut disetujui dan disepakati untuk selesai di pengadilan negeri, maka kalian harus tunjuk pengadilan negeri mana yang dapat menyelesaikan atau menyidangkan perkara kalian. Misalnya contoh kalian sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka
dalam kontrak itu harus di-state, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Jadi, kalau misalnya kalian hanya state bahwa ini kalau ada sengketa ya akan diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu ntar jadi bias dan akan jadi loophole ketika perjanjian kalian ada salah satu yang melakukan prestasi dan perkaranya masuk ke ranah litigasi ke pengadilan. Kadang-kadang pengadilan nggak mau terima nih kalau penyelesaian sengketanya itu tidak jelas di mana. Makanya penyelesaian sengketa dalam suatu perjanjian, pasal itu penting juga untuk dinyatakan secara tegas. Nah, untuk penyelesaian sengketa sendiri, kalian tuh bisa pilih. Ada 2 lembaga peradilan yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah pengadilan negeri, yang kedua kalian mau diselesaikan secara arbitrase atau melalui BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, antara pengadilan negeri dan arbitrase, kalian itu harus nyatakan dalam perjanjian. Kalau nggak dinyatain, perjanjian yang kalian bikin berpotensi tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Selanjutnya, yang keenam, itu masalah force majeure. Force majeure itu karena mungkin kemarin kita ada wabah COVID-19, jadi untuk perjanjian-perjanjian yang setelah adanya COVID-19 atau pasca COVID-19, biasanya para legal nih atau para praktisi hukum, biasanya sekarang di klausul force majeure itu ditambahkan yaitu klausul terkait wabah yang mengakibatkan dampak nasional ataupun internasional. Nah, kalau ada wabah ini nih, bisa menyebabkan salah satu pihak itu jadi wan prestasi. Karena ketika ada wabah ataupun COVID-19, salah satu pihak yang berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya dalam perjanjian, dia tidak dapat memenuhi isi perjanjian tersebut karena adanya wabah COVID pada waktu itu. Jadi kalau misalnya diatur dalam klausul force majeure ada wabah dan itu jadi force majeure, maka pihak tersebut dapat dibebaskan tanggung jawab secara hukum apabila terdapat wabah-wabah atau hal-hal lain yang diatur dalam klausul force majeure. Nah, last but not least nih, yang ketujuh, kalau kalian kontrak kerja sama pihak asing, otomatis kontrak tersebut harus berbahasa Inggris. Tapi jangan lupa, kalau kalian punya kontrak kerja sama pihak asing, kalian harus mencantumkan bahasa Indonesia dalam kontrak kerjasama. Kalau dalam perjanjian tersebut hanya berbahasa Inggris, maka perjanjian tersebut berdampak atau dapat dibatalkan demi hukum. Jadi bahasa Indonesia itu wajib ya teman-teman dalam membuat perjanjian. Kalau sama pihak asing dan perjanjian tersebut itu diatur dan tunduk pada hukum Indonesia, maka perjanjian tersebut harus dibuat dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris boleh, tapi harus dibuat bilingual, yaitu ada bahasa Indonesianya dan ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu tadi tuh hal-hal yang kalian harus perhatikan dalam melakukan review terhadap suatu perjanjian. Karena apa? Karena beberapa hal tadi ada yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan demi hukum atau batal demi hukum. Jadi harus hati-hati ya kalau review perjanjian. Gimana? Udah mau review perjanjian atau udah mau buat perjanjian? Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. See you on the next video.